Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pomit semua, perkenalkan saya Laila Nur Hafizah dari Departemen Pendidikan dan Profesi BMKM FK Unan akan menemani teman-teman semua pada podcast kita kali ini. Nah, hari ini itu kita akan mengadakan podcast Medical and Career yang akan membahas seputar dunia ilmu biomedis. Teman-teman biomedis pastinya pernah bertanya-tanya dong, gimana ya nantinya kalau kita kuliah itu apakah sama sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya, atau malah kita menjadi bingung gitu, nantinya setelah lulus akan kemana? Nah, untuk menjawab itu semua, pada podcast kali ini itu kita akan kupas tuntas semua dunia tentang ilmu biomedis dalam tema kupas tuntas dunia biomedis, ekspektasi versus realita, sampai dilema setelah lulus. Hari ini itu kita juga kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial sekali, yaitu Profesor Dr. Cimi Ilmiawati PhD. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Nah, baiklah ke depannya itu kita akan berbincang lebih dalam lagi bersama dengan Prof Cimi. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Prof Cimi sendiri. Prof Cimi Ilmiawati PhD merupakan staf pengajar di Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, tempat beliau mengabdi sejak tahun 2008. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis di fakultas yang sama. Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Andalas pada tahun 2006 dan menyelesaikan studi doktor PhD di bidang kesehatan lingkungan dan kedokteran preventif di Daiichi Medical University, Jepang pada tahun 2014. Dr. Ilmiawati juga menjalani penelitian pasca doktoral di Jepang dengan dukungan Takeda Science Foundation pada tahun 2016 serta di Amerika Serikat sebagai Fulbright Visiting Scholar pada tahun 2021. Dr. Ilmiawati mengajar pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral di bidang kedokteran, ilmu biomedis, dan kesehatan masyarakat. Kepakaran beliau berada di bidang toksikologi lingkungan dengan pendekatan biologi molekular dan epidemiologi. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal nasional hingga internasional bereputasi, serta dipresentasikan dalam berbagai konferensi ilmiah. Saat ini fokus penelitiannya adalah pada senyawa yang berpotensi toksik dalam kosmetik dan dampaknya terhadap kesehatan perempuan usia reproduktif. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Prof, kita langsung saja pada perbincangannya. Oke, untuk yang pertama nih Prof. Baik. Banyak nih mahasiswa biomedis yang masuk kampus dengan bayangan akan dunia riset yang ideal, kemudian juga ada penemuan yang besar, dan juga masa depan karir yang menjanjikan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, realita itu seringkali berbicara berbeda nih Prof. Menurut Prof, realita apa yang paling menantang bagi mahasiswa biomedis selama menjalani perkuliahan? Baik, pertama terima kasih undangannya dari BMKM FK Unan. Saya sangat senang sekali diundang karena saya suka berdialog dengan mahasiswa. Okay, kemudian saya juga berterima kasih tadi Laila sudah memperkenalkan ya dengan sangat baik. Oke, untuk pertanyaan pertama, tantangan ya, realita yang dihadapi oleh mahasiswa ketika mengambil perkuliahan biomedis, Prof. Perkuliahan biomedis. Ini konteksnya sarjana, magister atau doktor? Saat ini sarjana. Sarjana ya? Iya, sarjana. Yang mengundang mahasiswa sarjana. Iya. Oke. Sebenarnya saya paham ya kenapa mahasiswa ngerasa wah kok beda ya antara mungkin imajinasi sebelum masuk ilmu biomedis ya. Iya, Prof. Harapannya dengan realitanya. Kenapa? Karena ketika kita berharap gitu ya, punya ekspektasi, pasti itu konteksnya ideal ya. Iya, benar. Yang ideal benar, tuh Prof. begini ya, yang ideal, perfect gitu. Ternyata realitanya nggak seperti itu. Saya pikir itu sesuatu yang wajar. Semua orang akan mengalaminya ketika memasuki dunia kampus ya. Yang jelas yang bisa dilakukan mahasiswa itu menyadari bahwa kita datang ke kampus, belajar ilmu biomedis itu merupakan suatu proses panjang. Benar, Proses panjang, proses untuk bertumbuh. Jadi tentu saja tidak langsung ideal, tidak. Jadi mahasiswa di sini dibentuk untuk tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan ya, tapi partisipan aktif dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan dan
membangun karakter dirinya seperti itu. Bener Prof, bener banget. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Prof. Nah Prof, seringkali nih mahasiswa itu udah merasa banyak belajar, tapi mereka masih ragu dengan kompetensi dirinya sendiri gitu, masih merasa ragu. Nah menurut Prof, apakah hal ini wajar dalam proses berpendidikan atau tidak? Saya pikir wajar ya, sampai kapanpun sebagai seorang yang menuntut ilmu, itu nggak ada endingnya. Iya, Kita akan rasa ragu tuh pasti biasa ya. Kenapa sih muncul rasa ragu? Pertama karena kita masih berproses. Kemudian yang kedua mungkin kita suka membandingkan diri ya sama orang yang levelnya beda ya kan. Bener, Prof. Kita masih di level, katakanlah level 5, kita bandingin diri sama orang yang udah level 30 misalnya. Pasti jadi ragu nih, jadi nggak pede gitu ya. Ya jadi wajar sih, namanya impostor syndrome juga ya. Oh iya, padahal kan kita tuh punya jalannya masing-masing ya Prof. Ya benar. Dan terus berproses aja. Kemudian sebenarnya nggak hanya mahasiswa biomedis ya, mahasiswa kedokteran dan yang lain pun pasti juga merasakan hal yang sama. Misalnya setelah menyelesaikan studi, kemudian masuk ke dunia nyata, dunia kerja. Saya mampu nggak ya, walaupun misalnya IPK-nya udah mendekati 4, sering gitu ya, walaupun udah cum laude tapi masih ragu gitu ya Prof. Itu wajar sekali. Saya juga merasakannya. Saya pikir semua orang merasakan hal itu, cuman kita nggak ngebahasnya aja secara terbuka ya. Iya benar. Jadi kalau kita misalkan impostor syndrome-nya juga ini ya, cukup nggak pede setelah tamat jadi dokter, tapi itu karena transisi dari dunia akademik ke dunia kerja. Benar. Oke, terima kasih ya Prof. Itu untuk selanjutnya, setelah euforia awal masuk biomedis mulai mereda, mahasiswa biasanya itu mulai dihadapkan pada realita perkuliahan yang cukup berat nih Prof. Menurut Prof, realita kampus apa yang paling sering membuat mahasiswa biomedis ini tuh merasa ini tuh tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya? Ya, tapi saya mau tanya dulu, apa sih yang dibayangkan mahasiswa, ya kan? Iya benar-benar. Mungkin dalam bayangan mereka ya Prof, mungkin dari awal kuliah tuh kayak mereka udah ada penelitian aja gitu loh bersama dosen, atau udah mulai riset gitu kan Prof. Kalau anak biomedis kan kebanyakan itu di bidang penelitian ya pikirannya gitu pada saat mau mulai perkuliahan gitu Prof. Ya, oke. Berarti mahasiswa harus membaca ya. Jadi mungkin nggak matching nih ekspektasi dengan apa sih yang disediakan oleh program studi ya. Jadi saran saya mahasiswa harus familiar nih dengan kurikulum program studinya. Jadi kalau kurikulum itu bisa diakses oleh mahasiswa, bisa dibaca ya dari semester ke semester seperti apa strukturnya. Jadi kalian disiapkan dulu pemahamannya seperti itu ya. Ya karena kalau yang dilihat orang jadi peneliti itu pasti kepikirnya apa? Pemenang Nobel lah, inventor, penemu, ya gitu yang cukup bombastis gitu ya. Tapi kan dari katakanlah jutaan atau ribuan peneliti yang bisa ke puncak-puncak itu tidak banyak ya. Nah, sementara kalian baru mulai nih dari bawah banget gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh ngelihatnya ke atas. Mimpinya boleh, tapi mau berproses dari nol gitu, seperti itu sih ya. Oke, benar banget sih Prof. Jadi sebelum kita masuk itu perlu juga ya Prof dipahami dulu tentang kurikulum dari perkuliahannya sendiri. Kemudian bisa banyak berdiskusi kali ya dengan dosen-dosen atau alumni supaya persepsinya tentang proses pendidikan di ilmu biomedis itu lebih realistis. Jadi jangan mahasiswa suka ini ya apa sih mendam sendiri ya gitu ya. Kenapa tidak bertanya atau cari istilahnya bangun support sistemnya, apakah itu dosen, apakah itu pembimbing akademik, apakah itu senior atau alumni kali ya, atau yang dari organisasi mahasiswa ada ya. Nah itu seperti inisiasi yang sekarang ini saya pikir sangat bagus ya. Oke, terima kasih Prof. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biomedis itu sering identik dengan dunia riset dan laboratorium nih Prof. Namun dalam praktiknya tidak semua mahasiswa mendapat pengalaman riset yang ideal. Bagaimana sebenarnya realita riset di dunia biomedis dan apa yang perlu dipahami mahasiswa sejak dini? Oke. Boleh saya jawab dari pengalaman pribadi saya ya? Boleh Prof. Ya
saya setelah tamat dokter ya, itu langsung terjun, maksudnya langsung lamar program PhD, itu langsung riset ya, jadi by research, nggak pakai kuliah dulu. Dan pada level S3 itu ya, itu prosesnya juga saya pikir kalau terjun ke riset, kita tuh harus ekspektasinya itu paham bahwa riset itu sebuah proses trial and error. Jadi kita akan sangat akrab sekali dengan yang namanya kegagalan. Kemudian kita harus berkutat dengan berbagai publikasi ya, jurnal-jurnal yang harus kita pahami. Kemudian kita mengasah skill keterampilan kita ya di laboratorium seperti itu. Dan ini proses pendidikan yang cukup kompleks, dan mau tidak mau itu yang sangat berperan adalah pembimbing gitu ya. Jadi saya pikir mahasiswa akan merasa terasing atau ngerasa tidak mendapatkan pengalaman yang dia butuhkan gitu ya, kalau tidak didampingi dengan adekuat oleh pembimbing gitu. Jadi untuk terjun ke dunia riset itu adalah dunia mentoring, dunia transfer ya, skill transfer, knowledge transfer. Mau nggak mau harus ada yang kamu pegang satu orang, apakah itu pembimbing atau seniornya atau dosennya. Jadi saran saya biar kamu nggak overwhelm ya, saya mau kemana ini, kok saya agak bingung, manfaatkan dosen-dosennya, ajak dosen-dosennya berdiskusi dan memandu. Saya pikir itu yang belum banyak kita lakukan di sini. Jadi kalau kamu punya figure yang kamu anggap, oh dosen ini aktif riset gitu ya, saya mau tanya-tanya ke beliau, saya mau tanya apa sih perjalanannya sampai beliau sampai ke posisi yang sekarang ini ya, didekati saja. Oke, terima kasih ya Prof. Mungkin kita lanjut saja ya Prof ke pertanyaan berikutnya. Nah, di balik tuntutan akademik dan juga target pencapaian, banyak mahasiswa biomedis yang diam-diam merasa tertekan nih Prof. Nah, dari sudut pandang Prof sendiri, tantangan mental apa yang paling sering muncul pada mahasiswa dan bagaimana cara yang sehat untuk menghadapinya Prof? Saya pikir mahasiswa itu kewalahan dengan volume bahan kuliah ya. Saya pikir ya, benar gak sih? Aku benar. Iya benar sih Prof. Ya, sekian dekade yang lalu juga saya ngerasa banyak benar yang mau dibaca, bukan hanya dibaca, dipahami juga gitu ya. Benar. Kemudian kalau anak biomedis ya sama harus bisa critical thinking ya. Jadi ini metode yang dipakai udah cocok nggak untuk menjawab pertanyaan penelitiannya gitu ya. Kan tidak semua artikel atau jurnal yang kita baca itu berkualitas ya. Jadi kita harus bisa mengkritisi apa yang kita baca. Saya pikir mahasiswa sangat dari yang berkontak dengan saya itu, mereka kesulitan dengan volume bahan yang mesti dibaca. Nah, tapi kalau baca rencana pembelajaran yang RPS ya dan kurikulum, itu akan lebih terarah. Saya harus belajar batasannya apa gitu. Saya pikir di situ. Kemudian tantangan mahasiswa merasa tertekan dengan deadline kali ya. Benar gak sih? Benar Prof. Deadline, kurang tidur gitu ya. Iya. Tapi saya juga sudah kembali ya, istilahnya itu kayak medan perang sendiri nggak sih antara kita ya dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri Prof, benar. Jadi ya saya udah balik dari sana, saya udah ngerasain gimana. Jadi mahasiswa tuh jangan banyak tidur. Kalau kamu banyak tidur, there's something wrong there ya. Mahasiswa tuh fase kamu berjuang, fase kamu jungkir balik menempa ya kapasitas kamu, membangun kapasitas. Nah, ketika kamu merasa tertekan, berat sekali gitu ya, ingatkan diri kamu, oke, kalau saya merasakan banyak tantangan dan penderitaan, berarti saya di jalan yang benar. Saya sedang ditempa. Kalau kamu ngerasa prosesnya slow aja, kamu nggak lagi ditempa berarti. Nah, nikmati proses untuk ditempa ini. Ibaratnya dari kepompong, kamu akan jadi kupu-kupu. Dan tapi fase kepompong itu fase gelap nggak sih? Iya benar. Fase gelap. Iya. Nah, jadi intinya jalani fasenya yang terasa berat dan penuh kesabaran aja sih, kesabaran dan ketangguhan, itu sih menurut saya. Berarti kayak perasaan yang kadang tertekan, takut itu tuh sebenarnya wajar ya Prof dirasakan. Untuk orang yang sedang berproses menjadi versi yang lebih baik dari dirinya gitu. Iya benar sekali Prof. Oke, terima kasih Prof. Selanjutnya
Tidak sedikit mahasiswa biomedis yang di tengah jalan itu mulai bertanya nih Prof. Sebenarnya kalau saat dia lulus nanti itu harus kemana ya? Nah, menurut Prof sendiri, kenapa krisis arah ini tuh sering terjadi pada mahasiswa biomedis? Jalur karirnya ya. Iya, kayak dia bingung nih Prof, kayak harus kemana gitu. Wajar benar, karena kalian di fase awal gitu ya, fase awal pendidikan atau setelah sarjana, kalian masuk namanya fase eksplorasi, ya eksplorasi karir ya. Kalau dari saya pribadi, karir yang tepat itu karir yang sesuai dengan ya pola energi kamu gitu. Jadi kita bisa menemukan karir yang tepat menurut saya kalau kita mengenali siapa diri kita. Jadi mahasiswa bisa refleksi dulu, saya ini tipe orang yang seperti apa. Misalnya kalau saya anaknya introvert, suka kerja fokus sendiri atau dalam kelompok kecil, nyamannya seperti itu, mungkin kamu bisa explore karir sebagai peneliti ya. Nah kalau kamu anaknya lebih ekstrovert, suka presentasi sana sini, komunikasi, wawancara sana sini, mungkin kamu cocok di science communication. Jadi anak biomedis bisa jalurnya science communication. Kalau kamu ngerasa nyamannya analisis data, ya kamu suka bioinformatika misalnya, kamu suka statistik atau apa, pilih jalur ke sana. Jadi harus mengenal diri sendiri, kemudian banyak kok karirnya. Sebenarnya karirnya saya pikir kebingungan itu bukannya kamu kekurangan opsi untuk mau jadi apa, justru karena kebanyakan opsi bisa kemana aja. Bingung nih mau kemana gitu Prof. Menurut saya sih gitu. Oke, terima kasih ya Prof nih. Kita udah dapat banyak tips ya dari Prof hari ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ketika status mahasiswa itu berganti menjadi lulusan, realitas sering terasa semakin nyata. Menurut Prof, perubahan apa yang paling terasa setelah lulus dari biomedis? Mungkin masih nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Iya, masih nyambung. Pasti tuh ada pressure dari keluarga. Kamu udah di sekolah ini, Iya, nyari duit bener. lagi gitu ya. Itu sering banget kita lihat ya Prof ya. Pasti itu ya bikin. Iya, Jadi bener. mahasiswa ngerasa lulusan ya, mixed feeling gitu nggak sih? Iya, fresh graduate Iya, ya. fresh graduate disuruh nggak disuruh orang tua pun pasti ngerasa saya harus bisa mandiri gitu ya. Benar-benar Prof. Saya pikir tuh kamu bisa mungkin tadi yang ngerasa belum siap, belum pede walaupun udah sarjana, kamu bisa ambil ekstra kursus, pelatihan, workshop untuk nambah skillnya gitu, sehingga opsi atau peluang juga lebih terbuka lebar. Atau bisa melanjutkan ke S2 biomedis. Bener Prof. Membuka prodinya Prof Cim. Iya. Kita lagi Membuka buka prodinya. pendaftaran sampai 28 Juli 2026. Dan saya sangat mendorong ya mahasiswa sarjana ilmu biomedis untuk melanjutkan ke S2 supaya lebih siap. Kalau mau terjun riset lebih siap. Kemudian kita punya jejaring internasional. Tahun ini kita akan bawa 2 mahasiswa magister untuk menampilkan penelitiannya di forum dunia di Australia. Jadi kita bikin banyak peluang. Kamu akan terekspos dengan dunia riset, dunia sains yang tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Saya pikir ini salah satu pathway buat lulusan biomedis bisa lanjut ke magister. Oke, jadi dari Prof Cimi sendiri tuh kalau misalnya kita udah lulus S1, kalau bisa langsung dilanjutkan aja ya Prof ke S2-nya. Dan tersedia juga beberapa beasiswa. Boleh nggak saya ambil kesempatan buat menawarkan? Boleh Prof. Ya, jadi kita cari 3 orang dokter fresh graduate didanai untuk kuliah di magister ilmu biomedis. Kita juga lagi ada beasiswa untuk 1 orang sarjana ilmu biomedis untuk disekolahkan di magister ilmu biomedis. Oke, terima kasih Dan ya ada jaminan Prof. pekerjaan setelahnya. Wow. Seperti itu. Ya, kalau ada yang berminat hubungi saya. Wow, keren, keren teman-teman. Bisa tuh kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, boleh langsung hubungi Prof Cimi. Oke, kita lanjut ya Prof. Nah, melanjutkan studi, masuk industri, ataupun fokus di riset, semuanya itu terlihat menarik kan sekaligus Prof. Dan juga membingungkan pastinya untuk dipilih oleh mahasiswa. Nah, menurut Prof sendiri, dilema apa yang paling sulit saat harus memilih arah setelah lulus dan bagaimana cara menanganinya? Dilema setelah lulus saya pikir ya masih berhubungan dengan yang tadi ya. Masih mencari bentuk
diri nggak sih? Jati Masih diri gitu identitas ya. kalian tuh masih terbentuk gitu ya. Jadi ragu nih, jangan-jangan kalau saya jadi dosen nanti nggak enjoy, jadi riset nanti ini ya bagus nggak ya prospeknya gitu ya. Saya pikir dilema seperti itu, ya ini dilema dalam membuat keputusan ya, proses pembuatan keputusan ya. Saran saya itu adalah kamu banyak-banyak diskusi sama orang yang udah menempuh jalan yang sama. Jadi kalau kamu diskusinya jangan sama teman-teman yang sama-sama bingung mau kemana ya. Iya, tambah bingung nanti ya, Prof. Jadi saya tuh salut tuh ada seorang ya alumni kita ya, lagi eksplorasi, dia tanya saya, dia tanya profesor lain, tanya peneliti lain, klinisi. Jadi dia banding-bandingkan masing-masing karir itu, dia minta insight dari orang-orang yang sudah berada di profesi itu untuk akhirnya dia buat keputusan bagi dirinya sendiri. Dan alhamdulillah ternyata dia memilih untuk melanjutkan studi di Magister Ilmu Biomedis. Nah itu yang berarti dia udah melakukan proses riset dulu untuk bener, Prof. masa depannya dia ya kan. Udah membandingkan Dia dulu udah ya, membandingkan. Prof. Jadi saran saya silahkan banyak-banyak komunikasi dengan orang-orang yang udah di profesi yang kamu tuju gitu. Oke, terima kasih ya, Prof. Nah, sebagai penutup nih, Prof. Jika Prof bisa berbicara langsung nih kepada mahasiswa biomedis yang sekarang itu lagi berada di fase ragu, overthinking tentang masa depannya, pesan apa yang ingin Prof sampaikan kepada mereka? Pesan saya pikir ini kesannya biasa aja, tapi ini pesan yang prinsip yang selalu saya anut ya. Jadi setiap rasa tidak nyaman, overthinking itu adalah tanda bahwa kamu punya kapasitas refleksi diri, kemudian kamu berada pada fase yang setiap keputusan menentukan masa depan gitu ya. Jadi saran saya ya bersabar, jalani prosesnya selama pendidikan ini, karena pendidikan itu tempaan itu tidak ada yang enak, tapi insya Allah buahnya manis. Dan tetap konsisten, sabar, dan find joy in every day, little things. Walaupun belajar itu berat, tapi tetap kok ada hal-hal menyenangkan yang bisa kita nikmati setiap harinya dalam prosesnya gitu. Oke, terima kasih ya, Prof. Baiklah teman-teman, tidak terasa ternyata kita udah berada nih di penghujung podcast kita kali ini. Bentar. Oke. Tambah ya? Oh boleh, Prof. Oh iya, supaya tidak terlalu berat ya rasanya ya proses menjadi seseorang ya melalui pendidikan di ilmu biomedis. Saya pikir mahasiswa juga harus punya hobi. Hobi ya, jadi jangan hanya belajar aja. Hobi sangat penting biar balance dan punya support system. Oke, ternyata dunia itu nggak belajar-belajar aja ya, Prof. Kita harus juga punya hobi dan juga support system untuk mendukung perkuliahan kita juga ya, Prof. Manfaatkan pembimbing akademiknya. Benar-benar. Oke. Baiklah teman-teman, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di akhir episode podcast kita pada kali ini. Semoga hasil diskusi kita bersama tadi dengan Prof Cimi itu dapat menambah wawasan teman-teman juga, dan juga kita semua semakin paham bahwa perjalanan di dunia biomedis itu tidak hanya tentang ekspektasi, tapi juga bagaimana realita dan juga keberanian kita dalam menentukan arah setelah lulus. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Cimi Ilmiawati PhD atas insight yang luar biasa pada hari ini. Baiklah, saya Laila Nur Hafizah sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih ya, Prof. Terima kasih.